Halo guys, ketemu lagi barengan saya Iksan. Dan ya, di tangan saya sekarang ini udah ada smartphone-nya Infinix ya. Dan ini adalah Infinix Note 12 VIP nih guys. Dan sesuai dengan judul kita kali ini guys, kalau di sini saya mau coba share sedikitnya ada 12 settingan yang mungkin bisa membantu atau bisa mengoptimalkan tampilan atau penggunaan dari smartphone Infinix Note 12 VIP yang mungkin udah kalian pegang, atau bahkan buat kalian yang mungkin berencana buat beli smartphone Infinix Note 12 VIP ini. Karena ya sayang aja ya guys, lagi-lagi saya coba ingetin ke kalian, kalau kalian beli smartphone tapi kalian nggak tahu bagaimana cara memaksimalkan potensi yang ada di smartphone yang kalian beli. So karena ini ada 12 yang bakal saya share ke kalian, jadi kita langsung aja ya guys ya ke settingan yang pertama. Seperti biasa kita coba setting dulu bagian keyboardnya. Nah seperti yang kalian bisa lihat ya guys, untuk tampilan keyboard defaultnya itu seperti ini, yang mana lagi saya kurang suka ya, ini berdasarkan preferensi saya, tapi kalau misalkan memang kalian juga sama, kalian bisa lakuin cara yang berikut ini. Pertama, kalian perhatikan tampilan virtual keyboardnya seperti ini guys, yang mana untuk fitur gestur inputnya juga masih ada, dan untuk menghilangkannya dan supaya penampilannya atau bisa dibilang secara penggunaannya nanti lebih optimal, kalian ikuti langkah seperti ini. Pertama, kalian pergi ke tampilan anak panah sebelah kiri nih guys, kalian tap aja di bagian sini, lalu kalian pilih pengaturan di bagian tengah, dan kalian lihat di sini ada yang namanya menu preferensi. Kalian tap aja opsinya, dan kalian lihat yang pertama ada baris angka, kalian nyalakan seperti ini guys, dan lalu kalian scroll ke bagian bawah, dan kalian lihat di bagian bawahnya ini ada tulisan tekan lama untuk simbol, kalian tap di bagian sini. Setelah itu kalian kembali ke menu yang sebelumnya, dan kalian lihat di sini ada yang namanya koreksi teks, kalian tap juga di bagian sini, dan kalian lihat guys di bagian bawah di sini ada yang namanya koreksi otomatis, kalian matikan saja seperti ini ya guys ya, dan kalian kembali lagi ke menu yang sebelumnya. Setelah itu kalian masuk ke menu ketik geser di bagian sini guys, dan setelah ini kalian matikan aja semuanya guys. Maka untuk tampilan virtual keyboardnya sekarang jauh lebih nyaman, yang menurut saya ini lebih enak lah guys, apalagi misalkan kalian mau gunain dengan satu tangan seperti ini guys. Untuk ketik input gesturnya juga udah nggak aktif, yang seringkali tuh bikin kita typo ya guys ya, jadi nggak sesuai dengan kalimat yang kita mau. Dan sekarang untuk baris angkanya juga udah otomatis muncul di bagian atas, dan untuk simbol-simbolnya sekarang udah ada di dalam huruf-hurufnya guys, jadi kalian tinggal tap and hold aja seperti ini untuk menginput bagian simbol-simbolnya, jadi nggak perlu lagi masuk ke bagian yang di sini guys. Nah sekarang kita lanjut ke settingan yang kedua nih guys, yaitu bagaimana caranya kita mematikan notifikasi yang bisa dibilang cukup mengganggu alias nggak penting ya guys. Kayak misalkan kalian perhatikan di sini ada beberapa notifikasi yang masuk dari aplikasi Palm Store ya, yang menurut saya juga ini kayak spam gitu dan nggak penting guys. Nah cara untuk mematikan ini terbilang sangat mudah ya guys. Pertama kalian swipe aja terlebih dahulu seperti ini ya, untuk menampilkan menu bar daripada notifikasinya, lalu kalian swipe ke bagian kanan seperti ini, jangan sampai hilang ya, jadi cuma nampilin seperti ini, lalu kalian tap di bagian sini guys. Nah seperti ini, dan kalian lihat di bagian sini ada yang pengaturan di bagian atasnya, kalian tap di bagian sini guys. Kita ulangin ya, kalian tap di bagian sini, lalu kalian tap di pengaturan di sini, dan setelah muncul menu seperti ini kalian tinggal matikan aja di bagian atas. Maka setelah ini nggak akan ada lagi notifikasi masuk dari aplikasi yang cukup mengganggu untuk notifikasinya tadi guys ya. Biasanya tuh kalau di Infinix series ya guys, itu aplikasi yang suka memunculkan notifikasi nggak penting alias spam itu biasanya ada di Palm Store, kemudian di aplikasi browsernya ya, yang menurut saya cukup mengganggu. Jadi kalian bisa lakuin cara tersebut untuk mematikan notifikasi tersebut. Oke guys, sekarang kita lanjut ke settingan yang ketiga nih, yaitu bagaimana caranya kita mengaktifkan fitur gestur layar dari Infinix Note 12 VIP-nya ini. Yang mana ini tuh bermaksud seperti ini ya guys ya. Misalkan tampilan layar yang ini lagi aktif seperti ini, dan ketika kalian tap dua kali di menu home screen, biasanya dia langsung terkunci tanpa kalian pencet tombol fisik yang ada di sini ya guys ya. Dan ketika dalam kondisi mati seperti ini layarnya, dan ketika kalian tap dua kali, dia itu akan menyala. Dan ini kan belum aktif ya guys, dan cara mengaktifkannya terbilang sangat mudah. Kalian tinggal ikuti aja cara yang seperti ini. Pertama kalian pergi ke menu setelan atau setting ya guys, seperti ini. Lalu kalian pergi ke menu fitur spesial, kalian geser aja ke bawah. Ya kalian tap di bagian sini, dan kalian lihat, kalian scroll lagi ke bagian bawah guys, dan kalian lihat di sini ada yang namanya menu cepat. Kalian
tap aja di bagian sini dan kalian lihat di sini ada yang namanya untuk menyala kan, secara default dia belum aktif ya, alias masih terbaca nonaktif. Kalian tap di bagian sini dan kalian nyalakan aja guys. Kemudian kalian kembali lagi ke menu yang sebelumnya. Lalu kalian lihat di bagian bawah sini ada yang namanya layar pintar menyala ya guys ya. Kalian tap di bagian sini dan kalian nyalakan juga ya guys, seperti ini. Dan ketika kalian aktifkan, maka ini untuk mengaktifkan yang seperti ini. Ketika kalian smartphone-nya berada di atas meja dan kalian angkat, dia akan otomatis menyala untuk layarnya guys ya. Jadi kalian nggak perlu lagi tap-tap lagi layarnya. Dan untuk yang kedua guys, ini cara untuk mengaktifkan fitur screenshot 3 jarinya guys. Karena secara default kalian bisa lihat ini belum aktif ya guys, masih ketulis nonaktif. Jadi kalau kalian screenshot 3 jari seperti ini, dia belum aktif. Tapi kalau kalian aktifkan dengan cara seperti ini, maka sekarang screenshotnya sudah aktif ya guys. Nah, kalian bisa perhatikan ini untuk mengaktifkan gestur layar daripada Infinix Note 12 VIP ini. Kemudian yang selanjutnya guys, bagaimana caranya kalian mengaktifkan gestur layarnya ketika kalian mendapatkan notifikasi pesan masuk. Jadi ketika dalam kondisi mati seperti ini layarnya dan mendapatkan pesan masuk, dia layarnya bakalan nyala gitu ya, supaya kita lebih aware lagi kalau kita mendapatkan pesan atau panggilan masuk. Nah, caranya itu sangat mudah ya guys. Ini masih di settingan yang ketiga. Kalian masuk lagi ke dalam menu setting atau pengaturan ya, seperti ini. Jadi masuk ke tampilan pertama dan kalian cari yang namanya pusat pemberitahuan di bagian sini, dan lanjutnya kalian masuk ke bagian yang layar kunci di sini guys. Dan kalian lihat di sini ada yang namanya bangunkan layar untuk notifikasi. Kalian tap di bagian sini dan kalian nyalakan, karena secara defaultnya dia itu belum aktif ya guys. Dan kalian juga bisa atur-atur sesuai jadwal, atau kalian bisa langsung set aja, maksud saya guys, di bagian yang otomatis ini. Jadi nanti dia bakal selalu otomatis menyala apabila kalian mendapatkan notifikasi pesan masuknya. Oke, lanjut ke settingan yang keempat guys, yaitu bagaimana caranya kita mengaktifkan fitur Always On Display di smartphone Infinix Note 12 VIP ini. Karena yang kita tahu kalau smartphone Infinix Note 12 VIP ini sudah menggunakan panel layar AMOLED yang pasti sudah mendukung tampilan Always On Display untuk di bagian layarnya. Nah, cara mengaktifkan ini terbilang sangat mudah guys. Lagi-lagi kalian pergi ke menu setelan atau setting lagi seperti ini. Lalu kalian scroll ke bagian bawah dan kalian tap di opsi menu layar dan kecerahan. Kalian tap di bagian sini, lalu kalian scroll ke bawah guys. Di sini ada yang namanya Always On Display. Kalian tap aja di bagian sini dan kalian lihat secara default dia itu kondisinya mati alias belum aktif. Kalian aktifkan seperti ini dan kalian lihat di sini ada pilihan lagi yang muncul, yaitu gaya lainnya. Kalian tap aja di sini dan sekarang kalian tinggal sesuaikan aja tampilan menu Always On Display-nya sesuai dengan preferensi kalian. Karena kalau secara defaultnya dia tampilan seperti ini ya guys ya, hanya tampilan menu jam saja. Tapi kalau kalian misalnya nggak suka untuk tampilan yang simple seperti ini, kalian bisa pilih yang lain guys, seperti ini tampilannya. Klik yang bagian menu terapkan ini, maka sekarang tampilannya akan berubah menjadi seperti ini. Jadi kalian tinggal atur-atur aja sesuai preferensi atau keinginan kalian. Cuman memang sayangnya ini belum ada untuk yang versi di customnya ya guys ya. Jadi hanya yang disediakan oleh Infinix di tampilan menu Always On Display-nya ini. Oke, yang berikutnya kita ke settingan yang kelima nih guys, yaitu bagaimana caranya kita merubah settingan daripada ketika kita swipe ke bawah di bagian layar home screen-nya seperti ini, kita nggak masuk ke dalam menu pencarian global ini ya guys, yang menurut saya ini nggak penting. Karena biasanya ketika kita lagi pegang satu tangan kayak gini, kita tuh mau lihat atau mengintip notifikasi yang masuk kan harus berada di bagian atas ini ya guys, yang mana ini cukup menyulitkan lah ya bisa dibilang, alias kalau misalkan kalian pakai satu tangan itu bakal ngerepotin karena harus dua tangan guys. Jadi kalau mau kalian intip, kalian harus seperti ini guys caranya. Tapi kalau misalkan ini belum kalian rubah, ini kalau misalkan kalian swipe di bagian tengah, dia bakal memunculkan menu pencarian global yang menurut saya juga nggak penting. Nah, cara merubahnya supaya nanti kalian menggunakan satu tangan dan ketika kalian swipe dari bagian tengah sini ke bawah, ini menampilkan notifikasi barnya kalian dengan cara seperti ini guys ya. Untuk merubahnya, kalian cubit di bagian layar home screen ya, seperti ini. Nah, setelah muncul ada 4 menu seperti ini, kalian tap di bagian menu yaitu settingan kayak gini guys, dan kalian lihat di sini ada beberapa menu yang muncul. Kalian tap di bagian pengaturan gerakan di sini guys ya. Kalian tap di bagian sini, lalu kalian perhatikan di nomor 2 ini ada tulisan geser ke bawah pada peluncur. Kalian tap di bagian sini guys, dan kalian lihat di sini banyak pilihan opsinya, tapi kalian pilih yang bilah notifikasi aja, karena yang sebelumnya tadi itu yang pencarian
cepat ini ya guys ya. Dan sekarang kalian tap, kalian rubah ke bilah notifikasi. Maka sekarang ketika kalian menggunakan satu tangan dan kalian swipe dari tengah layar home screen-nya ini ke bawah, dia bakal munculin pusat notifikasinya ya guys ya. Jadi kalian nggak perlu lagi repot-repot pakai dua tangan buat ngintip layar notifikasi yang masuk di HP ini. Ya, kita lanjut ke settingan yang keenam nih guys, yaitu bagaimana caranya kita merubah tampilan refresh rate layar dari HP ini ya guys. Karena memang smartphone ini tuh support hingga 120 Hz, yang memang misalkan kalian nggak butuh-butuh amat, kalian bisa rubah-rubah sesuai preferensi atau kebutuhan kalian. Nah, cara merubahnya ini terbilang sangat mudah juga ya guys. Pertama, kalian pergi ke menu setelan atau setting lagi seperti ini. Kalian scroll lagi ke bawah dan kalian tap opsi menu layar dan kecerahan seperti ini, dan kalian lihat di bagian pojok kanan atas ada yang namanya laju penyegaran layar. Kalian tap aja di bagian sini guys, dan kalian perhatikan di sini udah bagus ya guys, diberikan atau disediakan 3 opsi pilihan, yang mana kalau misalkan kalian baterainya ingin lebih awet, kalian tinggal tap aja di 60 Hz. Kalau misalkan kalian memang butuh performa layarnya yang cukup bagus ya, alias refresh rate-nya tinggi, kalian bisa pantengin di 120 Hz seperti ini. Atau kalian yang nggak mau ribet rubah-rubah, kalian bisa pilih aja yang beralih refresh rate secara otomatis sesuai dengan aplikasi apa yang kalian gunain. Jadi kalian nggak perlu repot-repot lagi setting 120 Hz atau di 60 Hz nya, dia bakal otomatis menyesuaikan kayak gitu ya guys ya. Dan ini memang secara defaultnya sudah tersetting seperti ini. Jadi kalau misalkan kalian memang rubah-rubah, itu tadi cara buat ngerubahnya guys. Nah, lanjut kita ke settingan yang ketujuh nih guys, yaitu bagaimana caranya kita menonaktifkan, merubah, atau bahkan mengaktifkan daripada fitur ekspansi RAM virtual di Infinix Note 12 VIP ini. Yang mana yang kita tahu guys, untuk smartphone ini tuh udah support juga ya guys untuk penambahan memori RAM virtualnya. Nah, caranya juga terbilang sangat mudah guys. Pertama, kalian pergi ke menu setelan atau setting lagi seperti ini. Lalu kalian scroll ke bagian bawah dan kalian tap atau pilih opsi yang fitur spesial di sini. Dan kalian lihat di bagian kanan atasnya, di sini ada yang ketulisan Fusi Mem maksud saya guys ya. Kalian tap aja di bagian sini dan kalian lihat secara defaultnya dia sudah aktif untuk penetapan RAM virtualnya sebesar 3 GB. Tapi kalau misalkan kalian nggak butuh, kalian bisa tap langsung aja matikan di bagian sini, lalu kalian restart smartphone-nya dengan cara klik OK. Tapi kalau misalkan kalian butuh dan kalian ngerasa kurang, kalian bisa tap di bagian sini dan kalian pilih yang opsi tertingginya yaitu sebesar 5 GB. Kalian tap di sini dan kalian tinggal tap yang dimodifikasi dan restart smartphone-nya. Jadi kalau kalian mengkonfirmasinya, pastiin kalian tap di bagian sini dan smartphone-nya pasti bakal nge-restart secara otomatis gitu guys. Jadi ini adalah untuk mengaktifkan, merubah, atau menonaktifkan fitur ekspansi RAM virtual di HP-nya ini guys. Ya, sekarang kita lanjut ke settingan yang ke-8 nih guys, yaitu bagaimana caranya kita mengaktifkan fitur anti pencurian alias anti maling di smartphone Infinix Note 12 VIP-nya ini. Yang mana menurut saya fitur ini tuh cukup berguna ya guys, apalagi misalkan kalian itu aktivitasnya sering banget naik angkutan umum, atau kalian yang mungkin nggak mau HP kalian itu sering dijailin temen ya, misalkan kalian dalam kondisi lagi ngecas, tiba-tiba dicabut alias diumpetin, atau memang mungkin kondisi kalian tuh lagi pakai headset di angkutan umum dan kalian itu ketiduran dan kalian tetap aware sama smartphone kalian kalau misalkan amit-amit smartphone kalian diambil orang guys. Nah, cara untuk mengaktifkannya ini terbilang sangat mudah ya guys. Pertama, kalian pergi ke menu setelan atau setting lagi seperti ini, lalu kalian scroll ke bagian bawah dan kalian cari yang namanya fitur keamanan. Di sini maksud saya menu keamanan. Kalian tap di bagian sini dan kalian lihat di bagian pojok kanan ada tulisan pencurian, peringatan pencurian. Kalian tap aja di bagian sini dan kalian tinggal nyalakan di bagian sini guys, dan setelah itu kalian aktifkan aja dengan tap di bagian sini. Nah, untuk mengkonfirmasinya kalau misalkan ini kalian, itu pastinya kalian nanti tinggal tap aja fingerprint scanner yang udah kalian scan, atau mungkin kata sandi pola yang mungkin udah kalian buat juga. Nah, ini saya konfirmasi ya guys, dan ini cara kerjanya juga bisa dibilang kayak gini ya guys. Misalkan di sini kalian aktifkan pengisian daya dilepaskan, jadi ketika kalian colokin smartphone kalian lagi posisi ngecas kayak gitu dan dicabut, dia bakal memunculkan suara peringatan kayak gitu ya guys. Dan untuk mematikannya biasanya itu disuruh untuk mengkonfirmasi dengan fingerprint scanner ataupun kata sandi pola yang udah kalian buat sebelumnya atau kalian setting sebelumnya. Dan kalau kalian aktifkan untuk yang earphone dilepaskan ini juga bisa dibilang mirip-mirip, karena ketika kalian colokkan untuk kabel headset di sini dan ada yang cabut kayak gitu ya guys, dia bakal ngeluarin notifikasi supaya kalian bisa lebih aware lagi kalau keberadaan smartphone kalian masih ada di sekitar kalian kayak gitu. Jadi ya pastiin kalian
kalian aktifin aja fitur kayak gini ya guys, karena menurut saya ini paling penting ya. Mau di kondisi apapun ini tuh cukup membantu guys, supaya kalian nggak kehilangan ya keberadaan daripada smartphone kalian ini. Nah, kalau untuk di settingan yang ke-9 nih guys, yaitu bagaimana caranya kita mengaktifkan fitur asisten video di Infinix Note 12 VIP ini. Ya walaupun memang secara defaultnya sebetulnya udah aktif ya guys, cuman dikhawatirkan ada di antara kalian yang mungkin secara defaultnya dia belum aktif. Gunanya apa? Jadi buat kalian yang suka dengerin video podcast di YouTube dan kalian nggak punya akun YouTube Premium, tapi pengen dengerin video podcastnya dengan tampilan layarnya ini dalam kondisi mati alias terkunci, kalian bisa manfaatkan fitur asisten video ini. Nah, pertama pastiin dulu ya guys kalau asisten videonya ini di HP kalian ini sudah aktif dengan cara kalian pergi ke menu setting atau setelan seperti ini, lalu kalian scroll ke bagian bawah dan kalian tap di bagian fitur spesial ini, kemudian kalian tap di bagian asisten videonya dan kalian lihat secara default dia udah aktif ya, hijau semua seperti ini, dan kalian kembali dan kalian masuk ke aplikasi YouTube-nya guys ya. Kalian buka aplikasi YouTube dan kalian play aja video apapun yang kalian suka atau kalian mau buat coba, kalian play seperti ini. Nah, kalian denger ya, ini suaranya masuk ya, ada audio dari YouTube-nya. Nah, untuk cara menggunakannya kalian tinggal swipe dari kiri ke tengah seperti ini guys. Maka akan muncul beberapa menu daripada asisten video dan kalian tap di sini ada tulisan yang putar di latar belakang. Kalian tap di bagian sini, maka layar ini bakal terkunci dan kalian bakal dengerin video playback di YouTube yang kalian suka alias video podcast yang kalian mau dengerin dengan tampilan layarnya nggak aktif. Tapi kalau misalkan kalian pengen tahu bedanya, ini saya play video YouTube-nya guys ya, dan saya langsung kunci seperti ini, maka dia akan otomatis terpause seperti pada umumnya. Jadi ini cukup lumayan membantu ya guys buat kalian yang nggak mau beli akun YouTube Premium. Nah, untuk settingan yang ke-10 ini adalah cara bagaimana untuk mempercepat lagi ya guys pengisian dayanya daripada Infinix Note 12 VIP ini, yang menurut saya tanpa kalian aktifin pun ini menurut saya juga udah kenceng alias ngebut banget guys. Karena untuk pengecasannya sendiri ini udah support sampai 120 watt. Yang kalau misalkan dari 0% sampai 100% saya udah coba 2 kali itu under 30 menit, antara di kisaran 27 menit sampai di 29 menit. Nah, saya itu sebenarnya belum coba ya guys ya kalau misalkan pakai fitur ini. Tapi kalau kalian mau coba, kalian bisa lakuin dengan langkah berikut ini guys. Pertama, kalian pergi ke menu setelan atau setting seperti ini, lalu kalian scroll ke bawah dan kalian lihat di sini ada yang namanya maraton daya guys. Kalian tap di bagian sini dan kalian scroll ke bagian bawah. Di sini ada tulisan yang mode kebut guys ya. Kalian perhatikan dan di sini ada note-nya juga. Kalau kalian aktifkan ya seperti ini ya, warnanya hijau, dia bakal meningkatkan kecepatannya kecepatan ngecasnya lebih cepat, dengan konsekuensi bakal suhunya tuh ada sedikit lebih panas daripada kalian tanpa mengaktifkan fitur ini. Jadi kalian misalkan pengen cobain apa perbedaannya ya, berapa menit gitu, kalian bisa aktifin dengan cara yang udah saya sebutin barusan guys. Ya, selanjutnya untuk settingan yang ke-11 nih guys, yaitu bagaimana caranya kita mengaktifkan fitur mode anak di Infinix Note 12 VIP-nya ini. Yang mana menurut saya fitur ini tuh cukup berguna buat kalian yang mungkin beli HP-nya ini dan mau kalian share ya penggunaannya dengan adik kalian, orang lain, atau mungkin teman kalian gitu ya. Dan kalian pengen aplikasi yang diakses teman kalian itu terbatas sesuai memang yang kalian izinkan dan memang sesuai dengan kebutuhan yang mau mereka pakai gitu ya guys ya. Jadi biar nggak asal akses aplikasi gitu. Nah, caranya ini terbilang sangat mudah ya guys buat mengaturnya. Kalian tinggal pergi ke menu setelan atau setting lagi seperti ini, lalu kalian scroll ke bagian bawah dan kalian cari yang namanya mode anak ya guys. Nah, di sini ada tulisan mode anak, kalian tap aja menunya mode anak. Dan biasanya kalau misalkan kalian belum pernah akses itu bakal ada layar kuning dan tulisannya coba sekarang. Kalian tap aja coba sekarang ya, kemudian bakal nemuin menu yang kayak gini. Dan pertama kalian pastiin kalian masuk ke manajemen aplikasi, lalu kemudian kalian tanyain ke orang yang mau kalian share mau menggunakan aplikasi apa dan aplikasi mana aja gitu ya guys. Misalkan di sini saya contohin aplikasi YouTube dan aplikasi PUBG Mobile. Dari sekian banyak ya, dari sekian banyak aplikasi saya hanya mengizinkan 2 ya guys, yaitu YouTube dan juga PUBG Mobile. Setelah ini kalian kembali ke menu yang sebelumnya dan kalian lihat di sini ada beberapa settingan ya, kalian bisa atur juga sesuai kebutuhan dan keinginan kalian. Kayak misalkan di sini ada batas waktu penggunaan, kalian mau izinin berapa menit, 15 menit atau bahkan 2 jam, atau mungkin kalian nggak mau batasin, kalian tinggal pilih aja
aja yang tidak ada batas ini. Kemudian kalian tap OK, dan misalkan kalian data penggunanya juga mau kalian atur, kalian bisa atur ya di 120 MB yang paling maksimal ya, atau mungkin kalian bisa atur yang nggak ada batasnya, jadi sesuai kebutuhan mereka aja. Kalian tap OK juga di sini. Nah, setelah ini selesai, kalau misalkan kalian mau atur-atur lagi di bagian sini, kalian tinggal sesuaiin aja nanti ya, senyamannya kalian, senyaman pengguna yang mau kalian share juga. Lalu setelah semua selesai, kalian tinggal langsung masuk aja ke gunakan mode anak ini. Dan sekarang tampilannya untuk mode anak itu kayak gini ya guys, jadi hanya aplikasi yang sudah kita sesuaikan sesuai kebutuhan mereka yang mau kita share. Nah, kalian misalkan seperti ini ya guys, mau kalian kunci smartphone-nya kemudian dibuka lagi, dia bakalan terus tampil seperti ini. Mau kalian tap berpuluh-puluh kali ya di bagian menu home screen-nya ini, nggak bakal masuk ke tampilan mode yang utamanya ya guys ya. Nah, cara untuk keluar dari sini tuh kalian cuman bisa tap di bagian sini, kemudian kalian konfirmasi dengan kata sandi pola atau mungkin fingerprint ya, tapi biasanya sih kata sandi pola guys, yang udah kalian setting di awal-awal kalian setting smartphone-nya. Jadi kalian tinggal lakuin seperti ini, dan sekarang kembali ke mode normalnya ya guys ya, ke tampilan smartphone yang semulanya. Nah, jadi ini adalah cara untuk membatasi penggunaan aplikasi ya dengan orang lain yang mungkin mau kalian share kayak gitu. Nah, untuk yang terakhir di settingan yang ke-12 nih guys, yaitu bagaimana caranya kita merubah tampilan navigasi virtual seperti ini dengan cara untuk merubah dengan navigasi gestur gitu ya guys ya, ala-ala iPhone lah maksudnya. Nah, caranya terbilang sangat mudah. Kalian tinggal pergi ke menu setelan atau setting lagi seperti ini, kalian scroll ke bagian bawah, kemudian kalian tap di bagian menu sistem ya. Kalian tap di bagian sini dan kalian lihat di sini ada yang namanya navigasi sistem, kalian tap aja di bagian sini, dan kalian lihat di sini navigasi 3 tombol yang aktif, dan kalian pilih yang paling atas ya, navigasi gerakan. Maka sekarang udah menggunakan navigasi gestur ya, yang mana kalian untuk tombol backnya dari swipe aja dari kanan ke kiri seperti ini, dan dari kiri ke kanan seperti ini. Kalau misalkan langsung lompat ke layar home screen, kalian bisa swipe dari bawah ke tengah kayak gini guys. Dan untuk menampilkan aplikasi yang sudah kalian buka sebelumnya, kalian tinggal swipe and hold seperti ini ya, untuk menampilkan recent apps-nya. Dan ini adalah untuk cara untuk merubah tampilan navigasi daripada Infinix Note 12 VIP-nya ini. Ya, jadi guys, itulah tadi video 12 setting yang bisa saya bagikan kalian dari smartphone Infinix Note 12 VIP-nya ini. Dan semoga aja lewat video ini buat kalian yang mungkin baru pegang HP-nya atau baru beli HP-nya, atau bahkan buat kalian yang baru aja beralih dari brand lain ke brand Infinix ini, jadi bisa lebih cepat lagi untuk beradaptasi dengan tampilan UI-nya yaitu yang XOS-nya ini guys. Dan juga bisa lebih maksimalkan lagi dengan fitur-fitur yang memang udah disediain oleh Infinix di smartphone Infinix Note 12 VIP-nya ini. Tapi kalau misalkan lewat video ini masih ada hal yang ingin kalian tanyakan, seperti biasa kalian gak perlu sungkan untuk tinggalkan aja pertanyaan kalian di kolom komentar yang ada di bawah pastinya. So, kalau gitu guys, seperti biasa sebelum saya tutup videonya, buat kalian yang mungkin yang suka sama video ini, jangan lupa untuk diklik tombol like-nya dan dislike aja ya video ini kalau misalkan kalian memang gak suka sama videonya guys. So, kalau gitu sampai di sini saya Iksan pamit, dan sampai kita ketemu lagi ya guys di video tips dan trik berikutnya.